Kita ketemu kembali dalam channel YouTube Santi Kristen. Bagaimana kabar? Ya, semoga baik-baik saja ya. Baik teman-teman, apa yang mau kita bicarakan sore ini? Ya biasa, yang asik-asik, yang ringan-ringan, yang kesekaitan dengan Pantekostalisme tentunya ya. Kali ini saya mengulas sesuatu yang ya ringan, asik-asik, tapi ada bobotnya lah. Apa sih sebetulnya ideologi pendidikan di Pantekosta itu? Jadi ini ya agak berat kesannya kan, ideologi pendidikan Pantekosta. enggak seseram-seram itu sebetulnya, karena kalau bagaimana mau seram, karena kalau definisinya jelas kan sebetulnya tidak sesuatu yang menyeramkan, sangir, enggak juga sih, enggak lah. Kita bikin ringan sajalah, jadi tidak terlalu seperti yang dipikirkan orang kalau ideologi itu kayak begini. Enggak lah, sebetulnya apa sih ideologi itu kan definisinya sederhana saja sebetulnya. Itu biasanya mengacu kepada beberapa hal, yaitu kan keyakinan atau belief, atau juga custom itu kan kebiasaan atau tradisi, baik tertulis ataupun juga lisan kan, yang seperti itu. Terus ada juga budaya dan nilai-nilai yang, nah itu ini yang paling penting sebetulnya, yang memberikan arah gitu, yang memberikan arah. Jadi seperti ada yang mengatakan paradigma juga, ada yang mengatakan cara berkeyakinan untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jadi tidak susah-susah saya mencoba melihat dari berbagai sumber, memang sesederhana itu kok. Nah, kalau begitu kan jelas dong ada ideologi dari pendidikan di Pantekosta itu. Nah, tetapi jangan pula teman-teman bilang itu sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan. Tidak juga, kalau definisinya tadi sudah jelas, kan tidak juga. Jadi firman Tuhan itu bisa menjadi bagian dari ideologinya kita, bagian dari kepercayaan kita, yang mendorong atau yang mengarahkan, yang menggait lah, yang membingkai supaya kita tuh enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kan itu sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari definisi ideologi itu sesederhana itu. Nah, makanya kan berarti secara definisi itu bisa kita mengatakan secara tegas bahwa Pantekosta itu punya ideologi di bidang pendidikannya. Nah, itu yang menarik justru untuk diungkap lah. Itu menurut saya itu yang menarik, bagaimana ideologi itu untuk mendrive atau membingkai atau menuntun lah, yang menuntun. Jadi memang sekali lagi saya ingatkan teman-teman, pendekatan saya bukan tidak memperdulikan hal-hal yang religius, hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani, bukan. Saya memilih menambah karena saya sudah percaya kepada para dosen-dosen, hamba-hamba Tuhan di sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, di sekolah tinggi Alkitab. Bagi saya mempercayai kinerja mereka orang yang diurapi Tuhan. Bagi saya cukup mereka di bidang situ deh. Jadi saya mendekatinya dari pendekatan ilmu pengetahuan, karena saya percaya dengan teman-teman di garis depan itu. Nah, jadi itu alasannya. Maka saya tidak menambah lagi lah, karena sudah saya percaya dengan mereka yang ada di situ. Jadi arah pendidikan Pantekosta itu sebetulnya muncul dari
apa namanya, keyakinan yang sangat melekat, kebiasaan yang sangat melekat. Bahkan ada yang menyebutkan menjadi identitas diri kan. Terus apa namanya itu, sistem keyakinan, sistem kepercayaan dari satu denominasi atau gereja Tuhan yang sudah besar ini. Nah, itu saja, sesederhana itu. Tapi ya tentu kalau kalau nanti kan ayatnya jelas, Parakletus penghibur kamu akan menuntun. Teman-teman yang lebih paham lah di situ, tidak perlu ditambahi kan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya kayak gitu, saya percaya tak perlulah menambah garam ke rica-rica di warung kawan itu, tak perlu menambah rica lagu dari rica kan udah pedis itu, jangan ditambah-tambahin, nanti malah nggak bisa dimakan, itu maksud saya. Jadi pendekatan pengetahuannya. Nah, itu dari segi definisinya kan jelas ya, jelas. Nah, saya mencoba supaya nggak dianggap ngarang-ngarang, nggak dianggap dia mah bikin-bikin aja itu. Enggak, saya mencoba membuat dasarannya juga kepada literatur yang sudah ada, dalam artian apa sih, landasan-landasan literatur yang membantu kita untuk lebih mudah mengerti dan mudah dicari bukunya kan, itu maksud saya. Ini misalnya buku dari William F. O'Neill, itu bukunya ini ideologi pendidikan. Jadi ada disebutkan berbagai jenis ideologi di sini. Itu yang menarik untuk kita kita pakai sebagai orang Pantekosta, orang GPD untuk memaknai diri kita sendiri. Nah itu mudah sekali sebetulnya, tidak susah-susah banget kok kalau mempelajari literatur di sini kan. Sangat tidak jelimet lah, nggak usah terlalu. Kalau ada teman-teman di STT lain yang bicara hal-hal seperti ini, ayah itu nggak usah minder. Orang sekolah Alkitab itu, orang GPD itu, menurut saya sih sekarang bukan lagi masa yang minder. Jadi kalau misalnya menurut buku ini dalam kata pengantar, nanti di dalam bukunya kata pengantarnya justru lebih mudah. Jadi teman-teman, saya ingatkan ya, saya perlu membagi cara membaca satu buku. Jangan pernah lewatkan kata pengantarnya, karena di kata pengantar itu kita nanti mudah memahami ini buku kayak apa sih, dari mana ini datangnya, bagaimana prosesnya, apa yang mendorong. Justru di situ kata-kata kuncinya itu untuk memahami literatur itu kayak gitu. Jangan langsung lihat daftar isinya. Atau teman-teman yang sudah berilmu biasanya langsung menyingkap ke daftar pustakanya. Ini daftar pustakanya berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, lalu dia kasih justifikasi, ini buku jelek, semuanya bahasa Indonesia, ini buku bahasa Inggris, semuanya bagus-bagus. Enggak ke situ kita larinya. Jadi teman-teman, saya ingin mengingatkan seperti itu, dalami, baca pengantarnya deh. Itu membantu kita untuk, namanya juga pengantar kan. Jadi sebelum masuk ke pendahuluan kita diantar dulu, ini kayak gini loh prosesnya. Itu kenapa saya menulis buku itu, ada apa yang terjadi sebelumnya. Di situ yang paling menarik itu. Jadi ada tiga sebetulnya kalau mengikuti penjelasan dari buku ini. Mudah saja, ideologi atau yang saya bilang tadi, apa yang mendorong. Berarti kan kalau O'Neill mengatakan itu paradigma. Jadi saya tidak menerjemahkan paradigma seperti nanti Thomas Kuhn yang paradigm, tidak arahnya ke situ. Pilihan bahasanya lebih pada seperti tadi itu, yang memberikan arah itu. Jadi penentu arah pendidikan di Pantekosta itu apa sebetulnya? Itu sederhananya kayak gitu deh. Supaya tidak jelimet. Yang pertama disebutkan arahnya adalah arah konservatif. Nah, itu apakah Pantekosta masuk di konservatif? Nanti kita cek.
Terus yang berikutnya adalah pandangan arah pandang liberal. Weh. Saya takut membicarakan liberal ini. Paling takut saya kalau sudah bertemu dengan orang-orang Pantai Costa yang kalau sudah bicara liberal itu, waduh, enggak masuk surga orang itu. Tetapi memang secara keilmuan ada yang mengarahkan kita adalah kemerdekaan, liberal, tidak liberalisme loh ya, bukanisme yang di situ. Yang berikutnya adalah yang mengarahkan pendidikan itu adalah pendidikan kritis namanya ya, atau paradigma kritis atau ideologi kritis. Nah itu. Nah kita masuk yang mana nanti? Nah nih, jadi bisa kita telaah nanti ya. Itu anak saya perempuan. Hai Indi. Do you need some help? Hai Pau. Oke. Nah jadi tiga hal tadi deh yang mau kita bicarakan. Tidak susah, percayalah. Jadi paradigma konservatif itu atau ideologi konservatif, pendidikan secara konservatif. Kelihatannya Pantai Costa itu masuk pada hal-hal yang konservatif dia, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang hakiki, hal-hal yang fundamental gitu, hal-hal yang tidak tergoyahkan oleh arus perubahan zaman. Tapi apa iya sih? Iya kan? Apa iya ya? Jadi mereka kelompok, jadi pendidikan yang dibangun atau diarahkan atau dikelola, dijalankan dengan paradigma konservatif itu meyakini bahwa ketidaksederajatan di dalam masyarakat itu sesuatu yang alamiah saja, itu, yang alamiah saja. Terus, tetapi itu tidak perubahan yang datang itu tidak bisa dihindari ya. Nah sesederhana itu kan kalau pendidikan konservatif itu, jadi apakah GPD masuk di konservatif? Nanti dulu ya, nanti dulu. Nah ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan. Jadi perubahan itu hal-hal yang ada di luar denominasi gereja itu, yang ada di luar ministry itu tak bisa kita itu biarlah Tuhan yang campur tangan ke situ. Nah itu yang secara teoritik mengatakan seperti itu, bahwa Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan apapun yang terjadi di situ, itu kan. Apa iya? Nah kalau ini kita ikuti kan kita nanti masuk kepada perdebatan reform, perdebatan Calvinis, dan kepada perdebatan Lutheran. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Semuanya hanya Tuhan yang mengatur. Manusia hanya menjalankan perintah dari Allah saja. Nah itu, jadi pendidikan itu hanya untuk menciptakan orang-orang yang ikut di dalam perubahan tadi. Artinya objek yang ada di dalam perubahan tadi itu, karena semuanya berjalan secara alamiah, sangat konservatif dia, sangat ya udah kayak begitulah. Itu jadi orang-orang konservatif itu pendidikannya itu jadi pendidikan yang melestarikan saja sebetulnya. Ya sudah begitu itu. Sejarahnya memang mengatakan seperti itu. Nggak bisa dirubah gitu loh. Nah, apakah kita tergolong ke situ? Jadi harus ada harmoni, harus ada keselarasan antara bagaimana sejarah itu dibangun, denominasi gereja itu dibangun, sejarah misi itu dibangun, harus orang-orang yang masuk di situ harus ya harmoni, dia mengikuti yang sudah ada itu. Nah, apakah seperti itu kelompok
di Pantai Kosta. Menurut saya memang ada orang yang seperti itu. Ya tidak usahlah membuat klasifikasi misalnya itu pasti orang-orang tua, ya tidak juga lah. Hi Paul. I'm bored. I want to Okay, I'm gonna play after this, okay? sure something. Thank you. Itu jadi saya tidak sedang membuat klasifikasi kadar konservatisme di dalam tubuh Pantai Kosta, bukan bagian saya. Walaupun ya enggak juga lah. Saya kan sudah mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Salatiga itu sejak seingat saya sekitar Oktober 2007 sampai hari ini saya masih di situ ya. Saya masuk sekolah Alkitab di situ, sekolah teologi di situ sampai sekarang. Dari mahasiswa, lalu kalau di BJ namanya BJ Boys, saya apa namanya di Salatiga namanya Regu Bebas lah. Saya ketuanya di situ. Jadi menikmati atau mengalami hal-hal yang privilege lah, hal-hal yang istimewa itu. Ada lagunya kan, awas Regu Bebas datang, itu zaman-zaman. Tapi di zaman saya nggak seperti itu. Regu Bebasnya itu kaum proletar, jadi biasa aja kayak gitu. Nah itu, jadi ada mahasiswa yang masih muda-muda, mungkin mereka adalah korban bukan denominasi, korban dominasi dari pengajaran yang hal-hal konservatif tadi itu ya. Hal-hal yang kamu nggak usah rubah-rubah deh. Nggak usah, nggak bisa, kita nggak seperti itu. Itu orang lain, nanti Tuhan marah. Jangan. Itu ada yang seperti itu. Nah, ada juga tapi kalau dilihat secara saya tidak melihatnya orang per orang ya. Saya melihatnya secara luas dari payung hukum keorganisasian atau payung besar kependidikannya. Saya bukan melihat orang per orang. Membuat paradigma itu, membuat kategori-kategori itu tidak boleh case per case, nanti tabrakan karena di sana beda fenomenanya, di sini beda fenomenanya. Lalu gimana? Nah, makanya dalam berilmu ada namanya kerangka-kerangka teoretik, kerangka-kerangka empiris untuk memudahkan. Itu walaupun itu kan blur sifatnya, tidak kaku sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang menarik ini, ideologi liberal, pandangan liberal, hal-hal yang mengarahkan praksis pendidikan di Pantai Kosta itu berjalan secara bebas, merdeka, tidak boleh dicampur tangani oleh siapapun. Nah, kayaknya kita lebih cocok di sini deh. Iya kan? Loh, lihat saja. Secara keorganisasian kita mengenal otonomi penuh. Gitu. Iya, gereja kita kan mengenal salah satu ciri khas kepantekostaan, ke GPD-an adalah hak otonomi. Hak-hak hidup dari seorang gembala, hak-hak hidup dari seorang gereja mandiri, hak-hak hidup dari seorang jelas kan? Itulah ciri khas kita. Menurut saya itulah kelebihan kita yang membuat kita itu gesit. Itu loh. Bukan tidak terkontrol tanpa arah, enggak lah. GPD itu punya mekanisme yang sangat bagus dia. Setiap bulan you harus ikut fellowship. Setiap bulan you harus ikut persekutuan hamba-hamba Tuhan. Setiap bulan you harus ikut sarasean hamba-hamba Tuhan. Pertemuan hamba-hamba Tuhan, perkumpulan hamba, apalah namanya. Jadi kendali dan kontrol organisasi itu untuk menentukan arah sangat kuat. Tetapi, nah ini dia. Tetapi bagaimana pelayanan itu dijalankan? Sangat liberal dia. Iya kan? Justru bagi saya ini yang membuat GPD itu sesuatu yang asik diikuti. Saya selalu mengatakan ke
ke teman-teman yang mencoba untuk menggoda saya untuk bergabung dengan organisasi mereka. Lo GPD itu adalah organisasi gereja yang paling asik diikuti, yang paling paling asik, enak, renyah gitu loh. Karena aturannya kan tidak banyak. Iya kan, orang-orang pintar itu bisa mengendarai ombak gelombang di dalam organisasi, bisa dia, dan menyenangkan itu. Otonomi tadi itu. Nah iyalah. Serius. Jadi gembala satu dengan gembala yang lain kan sesuai dengan tuntunan roh. Maka sekolah Alkitabnya juga kayak gitu. STT-nya juga kan kayak gitu itu. STA-nya juga kayak gitu. Jadi ini sekaligus saya menyentil teman saya Pak Dotmano ini. Aturan negara itu aturan negara, bos. Saya juga menyentil diri saya sendiri kan. Ibarat saya suka memakai kata menempeleng muka sendiri, bukan untuk melukai, tapi untuk menyadarkan sebetulnya itu. Oh memang otonominya penuh. Nggak bisa itu. Ini tidak bisa, khotbahnya kita pun 15.000 pendeta gereja Pantekosta di Indonesia. 15.000 ayat. 15.000 cara Roh Kudus menuntun hamba-hambanya setiap minggu. Wow. Ayo. Dosen-dosen yang mengajar di sekolah Alkitab itu kok sangat liberal dia, sangat bebas. Ayatnya jelas. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Itu ayat kita itu. Jadi kalau teman-teman GPD bilang, pengajar, orangnya liberal, maka dia nggak ngerti arti liberal itu kan. Liberal yang dimaksud adalah gerakan politik. Bukan, ini pendidikan. Iya loh, maka sekolah kita di Manokwari, sekolah kita di Purbasari, sekolah Alkitab di mana lagi, di Palangkaraya, mana namanya itu, kelompok-kelompok belajar yang rombongan-rombongan belajar itu kan tidak boleh dikekang dia, justru di situ pekerjaan roh. Itu memang yang kita inginkan kan bukan kendali besi ya, bukan kerangkeng atau jala api, bukan. Kita bicara legalitas hukumnya ke pemerintah supaya kebebasan dan kemerdekaan kita tuh semakin wow gitu loh maksudnya sebetulnya. Nah, cuman kan teman-teman memahami postingannya Dr. Dotman itu secara keliru. Enggak lah, jadi bagian dari penajaman tadi. Memang cara kita berorganisasi sangat liberal, sangat bebas dia. Majelis daerah yang satu dengan majelis daerah yang lain, nggak bisa. Makanya ADRT-nya bilang begini itu di sana lain, di sini lain. Di situ kelebihan kita. Nah, pendidikannya juga kan sama. Ada 12 atau 13 STT atau STA di GPD sekarang. Coba. Kurikulumnya sama nggak? Ya enggak. Lalu di mana fungsi depdikjarnya? Fungsi depdikjarnya itu adalah soal rules, membuat legislasinya saja. Tapi kan dalam praksisnya nggak bisa juga mereka mencampuri kan. Nah, apakah itu kelemahan? Ya saya tidak melihat itu kelemahan, justru itu dia kelebihan-kelebihan. Jadi sangat pendidikan, praksis pendidikan, arah pendidikan di GPD sangat liberal dia. Ayo, contoh, ya dosen yang mengajar, dia kan enggak syaratnya ya harus lulusan sekolah Alkitab, lulusan sekolah tinggi Alkitab, lulusan STT dari GPD kan. Sekarang S1-nya tunjukkan ke saya yang murni S1, S2, S3 GPD mana? Enggak ada, belum ada. Kan kita masih ongoing proses gitu. Jadi teologisnya kita pun sangat merdeka itu. Jadi orang-orang Pantekosta adalah orang-orang yang merdeka.
You kan tidak bisa menegur, kau punya khotbah itu salah bro. Kau punya ajaran itu keliru itu. Selama dia tidak mengingkari 17 pengakuan iman GPD, bebas. Itu selama dia tidak bisik-bisik dia rajin membayar perpuluhan kan aman. Ya kan, bagaimana kita melakukan praise and worship di gereja itu emang ada aturannya? Nggak ada. Ayo, coba dipikirkan itu. You nggak bisa coba you khotbah di HKBP, you khotbah di GPIB, you khotbah di Gemim, you khotbah di Gemit, you khotbah di gereja apa namanya Kingsme, you khotbah di gereja-gereja yang Protestan. Almanaknya dari luar negeri sampai ke pelosok desa itu sama loh. Nggak bisa kayak begitu di GPDI. Sangat liberal kita, sangat orang-orang merdeka, pendidikannya juga dikelola seperti itu kan. Maka di misalnya sekolah kita di sana ada yang pembukaannya tanggal sekian, terus penamatannya tanggal sekian, doa puasanya berapa jam dalam 1 minggu, bebas itu. Bebas selama tidak melanggar anggaran dasar rumah tangga. Jelas sekali kok di ayat-ayat kehamba Tuhanan, kejemaatan. Itu kan jelas yang penting tidak melanggar. Bahkan misalnya bolehkah hamba Tuhan berusaha berbisnis, jelas aturannya. Hal-hal yang tidak melanggar firman Tuhan, sudah cuma sampai di situ. Liberal sekali cara kita mempraktikkan firman juga liberal itu. Liberal sekali. Nah justru itu yang membuat kita itu banyak tensinya itu. Banyak tensinya. Ada yang mengatakan GPD itu misalnya dogmatikanya kayak gini, yang sana bilang kayak gini, apa salahnya di situ? Justru saya memang tidak suka kalau sudah mulai dikekang itu, keranggeng besinya kata Karl Marx itu, nggak bisa mati dia, mati dia, nggak bisa. Nah, jadi sangat bebas kita, Mang. Jadi otonomi itu mau mengatakan apa? Praksis berorganisasi yang sangat otonom itu mau mengatakan apa? Ayo. Bebas kan? Mandiri kan? Itu dia. Nah, karena yang ditekankan dalam liberalisme itu adalah dalam misalnya ada namanya group dynamic, dinamika kelompok itu sangat dibebaskan. Maka ada perkumpulan hamba Tuhan Jawa, Tionghoa, Minahasa, Batak dan segala macamnya. Yang jelas simbolnya jelas, kita adalah GPDI, GPDI adalah kita, kan itu saja. Mantap panitia seabad kali ini dia membuat slogannya, walaupun ya masih perlu diterjemahkan bagaimana pelaksanaannya itu kan. Nah jadi dalam pendidikan itu namanya lebih banyak menekan experimental learning, trial and error, terus kepada hal-hal politis, hal-hal ekonomi, hal-hal sosial lainnya dia bebas-bebas aja, ndak terikat dengan itu gitu loh. Itu sebabnya you punya gelar sampai 10 berderet-deret di organisasi ini. Itu itu kan gelar duniawi kan. You bisa khotbah 10 orang bertobat, orang tumbang-tumbang menangis, ada pertobatan dan lahir baru. Justru itu yang namanya dynamic group itu ditekankan sangat luar biasa. Dalam pendidikan juga kayak begitu itu. Ya. Jadi pendidikan 9 bulan yang dimulai dari William West Patterson pada waktu memulai di sekolah Alkitab Nibi Malang, lalu pindah ke Langoan, lalu Joe McKnight buka
Batu Malang dulu, baru pindah ke Beji, nanti bertumbuh di tempat-tempat lain. Karena kan ada dinamika pekerjaan Roh Kudus di setiap provinsi yang tidak bisa dikekang dia. Itu dia. Jadi orang-orang yang justru ingin mengekang, mengendalikan. out dari GPD, out dia. Karena bukan itu budaya kita, customnya kita, kebiasaan kita, beliefnya kita bukan di situ. Kan dunamos, ada Roh Kudus yang meledak-ledak di ada pekerjaan roh yang mondor. Ya pekerjaan roh kan tidak bisa dikendalikan dia. Maka hati-hati kita yang sudah berilmu ini, jangan sampai ilmu kita itu justru membuat kita membuat mati pekerjaan Tuhan. Salah tempatmu, bro. Bukan di GPD. Mungkin GPD Reformed yuk. Mungkin GPD Calvinisme kali. Bukan di GPD Gereja Pantai Kosta di Indonesia, bukan. Hati-hati nih, ya. Ya tentu harus ada pengaturan soal legalitas ke pemerintah dan segala macamnya, kan sesuatu yang tidak bisa memang dilawan, karena kan kita hidup bukan lagi di 1953, 1943, 1956, bukan. Ini 2020, bro. Ya. 5 more minutes, okay? Yeah. Watching your computer? Yeah, bring it down. Yeah. Go other side, please. Okay. Don't drop it, okay? No. Yeah, Poda is taking. Go that way, please. Be careful, my book. Nah, seperti itu. Jadi, I'm gonna drop it. mengagumi, memberikan kebebasan, freedom. Jadi mengidentifikasi persoalan-persoalan itu bukan sangat pendekatan yang sangat bebas dia. Itu jangan salah memahami penjelasan ini, karena memang secara teoritik frame-nya mengatakan seperti itu. Kacamata itu saya pakai untuk meneropong persoalan-persoalan kependidikan di GPD. Maka kan sesudah generasi yang saya bilang kemarin, generasi ketiga dari perintis GPD yang sesudah ya yang kedua misalnya, saya memang bilang yang Claveren, dan karena mereka kan nggak pernah membuka sekolah Alkitab sesudah mereka. Jadi Peterson membuka, memang masih sangat konservatif dia kan. Jadi ideologi pendidikannya sangat konservatif. Semuanya pengajaran stensilan yang lepas itu kan. Itu. Tapi lihat pertumbuhan gereja kita tidak begitu persiapannya luar biasa sekali. Jadi penanaman hal-hal doktrinal itu mantap sekali, kokoh sekali dia. Tapi ketika di tangan orang-orang selanjutnya adalah tidak lagi bisa. Pekerjaan roh sudah sangat bebas sekali dia. Jadi ada kebebasan yang tak terbingkai dia. Tak terbingkai. Memang ini sekaligus mau mengatakan bahwa ancaman kita adalah justru kebebasan itu sendiri. Itu. Jadi kebebasan itu liberal, hak bebas, hak otonomi itu kalau tidak terkelola dengan baik, kalau tidak ada frame-nya dengan baik, justru banyak memang harga yang harus dibayar itu, kepleset. Nah makanya untuk tidak mencoba mendominasi pekerjaan roh, ayat emasnya kita kan ketika kita dihujat GPD itu aliran sesat, itu gereja aliran. Kan ayatnya jelas, kalau itu adalah pekerjaan manusia, ya kan? Itu akan mati sendiri, ya kan? Tetapi kalau itu pekerjaan roh, itu akan berjalan terus demi kemuliaan nama Tuhan. Gereja kita sudah hampir 100 tahun. Itu. Jadi teman-teman yang mengatakan dia liberal sekali, sebentar dulu. Teologinya mungkin memang teologinya konservatif.
Ya kan, sangat-sangat segala-galanya harus kembali Alkitab. Back to the Bible, entah Bible yang mana juga pusing saya itu kalau udah dibilang kayak gitu. Bible yang mana? Kalau sudah bicara back to the Bible, di kulitnya, depan apa belakang, kita juga kan nggak ada penjelasan soal itu. Cuman idiomnya itu keren sekali, back to the Bible, kembali ke Alkitab. Alkitab adalah jawaban segala macamnya itu. Tapi mengerti komputer nggak ada di situ kan. Maksud saya jangan asal-asal ngomong, itu maksud saya, supaya dipahami itu. Jadi pendidikan kita justru menurut saya sangat bebas terhadap dirinya sendiri. Seakan-akan justru tak peduli kepada sosial humaniora, sosial sains, kan kita enggak, justru orang-orang yang membawa pengaruh-pengaruh seperti itu kan lama-lama ketendang keluar memang dari sistem itu yang sudah terbangun dari hasil-hasil pendidikan generasi kedua dan ketiga tadi. Di situ menurut saya yang harus kita berterima kasih. Ya, ada hal-hal yang bisa direvitalisasi dari sekolah Alkitab itu, tapi tidak semua memang kekayaan itu. Biarkanlah itu menjadi satu kemewahan di dalam praksis pendidikan kita. Yang penting adalah, ya itu tadi yang saya bilang kemarin, dikanalisasi dia, dikelola dalam arti supaya dia tidak menemui benturan-benturan, kan itu yang saya tekankan dari awal. Nah, teman-teman, kita justru dalam praksis pendidikannya, bukan teologianya loh ya, bukan teologianya. Dalam praksis pendidikan kita, pendidikannya sangat bebas. Serius, sekolah Alkitab Malino, sekolah Alkitab mana tidak bisa dibandingkan apple to apple dia kan. Sekolah Alkitab di Kupang nggak bisa sama, karena memang pekerjaan roh sangat dynamic group dia, sesuai dengan kebutuhan lokal di situ. Itu dia. Mau bagaimana itu? Ya memang kayak gitu pekerjaan roh. Dan itu sangat alkitabiah kan. Roh Kudus di Efesus, Roh Kudus di Galatia, Roh Kudus di Korintus, kan nggak sama toh, nggak sama. Itu. Nah, tugas kita secara keilmuan membuat pola-pola berdasarkan fenomena-fenomena yang hampir sama pola dan patronnya, lalu kita akademikkan untuk membantu orang mudah memahaminya, bukan untuk mengekang, bukan untuk merantai dia, enggak. Ilmu kita harus tetap berpola seperti itu, ilmu yang tetap memberikan kebebasan kelompok tadi itu, kebebasan pekerjaan roh di dalamnya. Nggak bisa. Hati-hati teman-teman yang mengagungkan ilmu pengetahuan. Saya tidak menggunakan itu untuk membantu kita untuk meneropong persoalannya, mudah menjelaskannya, tetapi bukan itu menjadi cambuk Firaun. No. Tidak seperti itu teman-teman. Nah, itu yang lalu ideologi kritis yang saya bilang tadi. Mungkin teman-teman yang muda-muda merasa, ya, anak-anak muda yang baru lulus kuliah S1, S2, S3 dikritisi semuanya itu. Pertanyaannya, dia yang mengkritisi pakai ilmu apa juga nggak jelas. Kan cuma dengar sedikit dari sana kan. Itu saja menurut saya. Jadi paradigma kritis, pendidikan kritis itu merupakan arena perjuangan politik. Nah, itu dia. Pendidikan kritis itu sudah mengarah kepada sektarianisme dia. Ada ideologi kelompok yang dibawa dia. Nah, ini yang kita waspadai. Yang ingin kita waspadai. Dinamika kelompok tadi coba ditunggangi untuk kepentingan temporer misalnya. Ya 5 tahunan. Ya 10 tahunan, nggak usah diperpanjang deh. Jadi kalau sudah pendidikan, kalau kritis dalam arti untuk menyingkapkan hal-hal yang baik, oke, bagus. Saya pikir para pendiri sekolah Alkitab zaman dulu menginginkan kita sampai di situ.
Tetapi kalau sudah sektarianisme, itu yang menghancurkan gereja Pentakosta di Indonesia itu. Selain yang saya bilang tadi, harga kebebasan itu mahal, yang berikutnya adalah daya nalar kritis yang ditumpangi oleh ideologi-ideologi sektarianisme tadi. Kepentingan-kepentingan ideologi itu bukan paradigma yang membingkai, tapi kepentingan. Wah, ini berbahaya ini. Berbahaya. Berpikir kritis, rasionalis kritis wajib di dalam hal cara, dalam hal metode berpendidikan. Iya kan? Karena firman Tuhan itu kan sudah tertulis di sini. Wahyu keilahian itu sudah ditetapkan dalam buku yang namanya Alkitab itu. Dibutuhkan rasionalisasi untuk memahami. Itu. Ditambah dengan dorongan Roh Kudus dan yang lain-lain. Bagaimana Roh Allah bekerja dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini membantu kita untuk semakin mengenali diri kita, ideologi yang kita bangun, paling tidak 3 hal tadi deh. Saya akan menjelaskan ini lebih lanjut kemudian ya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.